Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai asuransi unit link hanya bayar 5 tahun. Nah, ini saya bikin video ini berdasarkan chat dari seorang teman. Jadi, saya mau memberikan penjelasan ke teman-teman semua supaya kita makin paham, kita nggak salah kaprah mengenai asuransi unit link. Seorang teman ini japri ke saya, dia bilang kalau asuransi sudah genap 5 tahun itu bisa ditarik ya. Nah, untuk asuransi ini walaupun sudah 5 tahun itu tidak akan baliknya utuh. Nah, supaya kita makin paham, kita harus mengerti dulu cara kerja dari asuransi unit link. Saya selalu menekankan ke orang-orang yang bertanya pada saya bahwa asuransi unit link itu nilai investasinya tidak bisa ditentukan, alias kita nggak pernah tahu nih, nilai investasi itu nggak pernah menentu seperti yang saya infokan di sini. Jadi dia tanya lagi, bukannya seutuhnya itu balik ke kita setelah 5 tahun bayar? Nah teman-teman, ini dia salah pengertiannya. Kita harus tahu dulu tujuan kita berasuransi itu apa dan gimana sih kinerja dari asuransi unit link. Garis besarnya adalah premi yang disetor itu akan terbagi menjadi ke biaya asuransi dan juga dimasukin ke investasi. Jadi alokasi-alokasinya itu sudah ada, sudah diatur. Artinya dari premi yang disetor itu enggak semuanya masuk ke investasi, ya jelas lah judulnya aja asuransi, makanya ada yang masuk ke biaya asuransi. Nah dia tanya lagi, jadi ada kemungkinan kita rugi kalau mau tarik. Teman-teman, asuransi itu nggak bicara untung rugi ya, atau balik modal ya. Nah ini saya juga bingung kenapa dia bisa bilang seperti ini. Dia bilang setiap agen asuransi bilang bahwa selama kita bayar dan nggak pernah dipakai asuransi itu akan dibalikin duitnya utuh minimal 5 tahun. Jujur ini saya nggak pernah ya ngomong seperti ini. Saya juga heran dia kenapa nih bisa ngomong seperti ini. Berarti ada agen asuransi yang bicara seperti ini sehingga mindsetnya dia adalah jika asuransi itu tidak pernah dipakai selama 5 tahun maka duitnya dibalikin utuh. Teman-teman, asuransi itu mau dipakai atau nggak dipakai, nilai investasi itu nggak pengaruh. Asuransi kita walaupun sudah klaim ratusan juta itu nggak pengaruh ke nilai investasi. Nah, biar lebih paham yuk kita bahas. Jadi beginilah cara kerja dari produk unit link. Di sini ada yang namanya premi dasar berkala dan di sini ada yang namanya top up berkala. Teman-teman perhatikan, premi berkala ini dialokasikan ke dua hal, yaitu untuk dialokasikan ke investasi dan juga dialokasikan ke perusahaan. Top up tunggal atau top up berkala juga dialokasikan ke investasi. Disinilah akun unit investasi. Alokasi investasi dari premi berkala ini untuk pembelian unit. Nah, di sini ada yang namanya biaya asuransi. Jadi dari nilai investasi kita itu akan dipotong ke biaya asuransi untuk membeli perlindungan alias uang pertanggungan. Nah, disinilah proteksi yang kita miliki. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, uang pertanggungan penyakit kritis, uang pertanggungan kecelakaan. Ini kita beli dengan menukarkan uang kecil ditukar dengan uang besar. Lalu investasi ini dikelola oleh fund manager yang mana subdana ini dipilih oleh nasabah di awal pada saat mendaftar. Dan di sini ada pembelian unit yang nantinya dikelola oleh perusahaan dan kita membayar yang namanya biaya administrasi sama biaya pengelolaan resiko. Dan juga di sini ada akuisisi, alokasi akuisisi. Teman-teman perhatikan, top up ini dipakai juga untuk alokasi akuisisi ke perusahaan yang mana nanti ada pembagian komisi atau operasional perusahaan kepada tenaga pemasar. Nah inilah cara kerja produk unit link. Jadi kalau nanya, Pak Petrus berapa nilai investasi saya? Nilai investasi ini adalah premi yang disetor dan top up yang disetor dikurangi dengan biaya asuransi ditambah dengan biaya administrasi, biaya pengelolaan resiko, serta biaya akuisisi. Disitulah ketemu hasil akhirnya yaitu nilai investasi. Jadi kalau nanya ke saya itu case by case, nggak bisa ngomong berapa hitungannya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus dilihat nih masing-masing polis itu
berbeda. Karena nilai pertanggungannya berbeda, alokasi preminya juga berbeda, dan semua perhitungannya pun juga berbeda. Jadi di sini kalau ngomong 5 tahun, kita bayar 5 tahun, itu biaya asuransi tetap berjalan, bro. Ini biaya asuransi tetap ada, mau 5 tahun kek, mau 7 tahun kek, 10 tahun kek. Selama kita menginginkan perlindungan itu tetap aktif, asuransi jiwa tetap aktif, asuransi kesehatan tetap aktif, asuransi penyakit kritis tetap aktif, ini biaya asuransi tetap ada, kecuali sudah melakukan klaim asuransi misalnya asuransi penyakit kritis, artinya biaya asuransi untuk penyakit kritis ini sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak ada lagi. Nah, semoga gambar ini boleh menjelaskan kita semua bagaimana produk unit link ini bekerja, dan sekali lagi harap kita bisa memiliki motivasi yang tepat. Kita ambil asuransi bukan hanya untuk nyari balik modalnya aja, bukan hanya nyari keuntungan dari investasinya, tapi justru kita memang mengerti bahwa inilah uang pertanggungan yang kita perlukan untuk darurat, kondisi darurat, keadaan darurat. Unit investasi ini bisa ditarik sewaktu-waktu, dan ini adalah memang haknya nasabah, karena ini memang uangnya nasabah yang dikelola oleh perusahaan, oleh fund manager. Lalu Pak Petrus, gimana cara ngecek nilai tunai kita alias nilai investasi kita? Seperti yang saya jawab kepada si bapak ini, saya bilang bisa dicek di portal Easy Connect. Nah, teman-teman boleh googling Allianz Easy Connect pakai Z ya, Easy. Nah, ini bisa dilihat. Kita daftar dulu atau login dulu, kita pilih polis kita, kelihatan kok nilai investasi kita ada berapa. Pak Petrus ribet amat mesti daftar dan mesti login. Teman-teman bisa juga telepon ke CS Allianz di 1500136, atau kalau kalian punya agen ya udah tanya ke agennya aja, agen juga bisa punya akses untuk melihat kok nilai tunai nasabahnya berapa. Nah, semoga penjelasan singkat kali ini boleh ya membuka mata kita semua, wawasan kita semua, dan video ini boleh teman-teman share ke teman-teman kalian yang sekiranya masih nanya nih, apakah di 5 tahun masih balik modal apa enggak? Sampai jumpa di video lain, saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati.